kita isi dengan tugas ini ya. Jadi ini bundel tugas untuk minggu ini dan minggu depan sebetulnya. Jadi untuk minggu ini saya coba jelaskan untuk 3 halaman pertama, gitu ya. Nanti sisanya kalian kerjakan di pertemuan berikutnya. Sebenarnya cukup simpel ya. Jadi ini adalah aplikasi untuk perkuliahan terakhir ya terkait seismik stratigrafi. Jadi coba kalian kerjakan, nanti kita coba bahas dulu ya beberapa part, nanti sisanya kalian coba kerjakan secara mandiri. Oke, nanti saya coba kasih beberapa clue gitu ya dari beberapa tugas yang kalian kerjakan secara mandiri. Nah, ini nanti dikumpulkan, mungkin di print aja ya, di print out masing-masing, dikumpulkan hari Kamis lah ya. Kamis juga udah cukup, itu udah terlalu panjang. Biasanya sih hari hari H langsung, cuman nggak apa-apa lah gitu ya. Nanti Kamis kalian kumpulkan untuk satu, dua, minimal tiga lah gitu ya, tiga. Tapi nanti saya coba jelaskan sampai yang empat ini. Sebenarnya kalau untuk yang lima selanjutnya ini nggak perlu dijelaskan lah. Mungkin nanti kalian langsung bisa mengaplikasikan secara langsung ya. Nah, ini saya coba jelaskan satu persatu dulu. Nah, perlu diketahui kita tuh sebetulnya kan UAS kalau nggak salah di tanggal start di tanggal 22 ya kalau nggak salah ya. Jadi kita masih punya ada 2 kali pertemuan. Nah, ini untuk pertemuan yang sedang kita laksanakan pada pagi hari ini itu nanti akan membahas dari exercise seismic stratigraphy yang minggu depan pun sebetulnya masih sama ya. Mungkin eh, lebih ke pembahasan sih. Mungkin nanti saya coba membahas semuanya secara keseluruhan gitu ya. Kemudian nanti mungkin pertemuan terakhir itu nanti terkait preview ya, preview secara keseluruhan dan ada materi tambahan introduction untuk seismic attributes sebetulnya. Mungkin itu yang bisa saya coba sampaikan ya untuk 3 pertemuan ke depan termasuk pertemuan hari ini. Tapi sebentar, kayaknya kalian kerjain semuanya aja deh. Jadi kalian kerjakan semuanya, hari Kamis dikumpulkan secara langsung ya. Nanti dikumpulin ke ini aja, ke lab geofisika ya, ke Mas Aldis. Jadi saya jelaskan semuanya. Kalian kumpulkan hari Kamis. Nah, nanti pertemuan berikutnya kita di hari Jumat online lagi aja pagi-pagi. Eh Nanti mungkin membahas secara keseluruhan terkait tugas ini karena nanti tugas ini pasti keluar di UAS ya. Ini pasti keluar di UAS. Kebetulan minggu depan juga saya nggak bisa luring karena apa ada meeting di Jogja selama seminggu. Oke, kita mulai ya. Jadi ini yang untuk halaman pertama mungkin kalian semua bisa sambil buka ya atau bisa langsung lewat lihat di sini juga nggak apa-apa buat sementara. Jadi ini tugasnya adalah untuk kalian mengetahui terkait terminasi refleksi. Ya, mungkin kalau kalian masih lupa gitu ya, saya coba refresh sedikit ya ini terkait terminasi refleksi yang sudah dibahas di perkuliahan sebelum dua dua kali sebelumnya karena kan sebelumnya kita tugas juga kan ya. Oke, nah ini ya, jadi kita terkait terminasi refleksi. Nah, jadi ini kan untuk yang top termination reflection, ini untuk yang base termination reflection, ini untuk yang intra, ya. Jadi ini ada yang top atau upper, ini ada yang bagian base atau lower, yang C itu adalah untuk yang intra. Jadi ini ABC method disebutnya ya, ada A, B, dan C. Nah, untuk yang A, bagian upper atau bagian top, itu biasanya terminasinya tuh hanya 3 secara umum. Ada truncation, truncation nanti kalian coba search ya, kalian coba googling aja. Sebetulnya ini kaitannya dengan erosional ya. Erosional di bagian top, kemudian di sini ada top flap, berarti nanti sequence-nya itu dia berhenti di bagian top gitu ya. Kemudian ada konkordan, konkordan cenderung dia paralel gitu ya terhadap top. Untuk yang bagian base-nya ada on lap. Nah, kalau on lap biasanya berarti dia sejajar.
Jadi simpelnya gini lah. Nah, ini kalau misalnya kita on lab itu seperti ini ya. Jadi terminasi refleksinya tuh berhadapan sejajar daripada base-nya, base mat, base daripada sequence. Ya, jadi ada base sequence yang bagian biru, ini terminasinya. Nih kalau terlihat dia kontaknya adalah bentuk sudut, disebut sebagai on lab. Kemudian ada juga disebut sebagai down lab, ada juga konkordan. Apa bedanya? Nah, kalau down lab seperti ini, gitu ya. Bagian refleksinya itu ke bawah terhadap base, gitu ya. Ini down lab, ya. Kemudian ada juga yang paralel, paralel seperti ini. Jadi sejajar, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang banyak itu sebetulnya nanti untuk yang internal reflection, ya. Paralel atau konkordan lah. Kalau bedanya itu aja ya. Kalau paralel berarti artinya dia tidak ada unconformity. Kalau konkordan cenderung lebih sejajar tapi terputus-putus lah reflektornya. Nah, ini untuk yang internal reflection ini cukup banyak sebetulnya kita classified sebagai ada stratified, ada unstratified, ada yang simple, progression, kompleks gitu kan ya. Ini cukup banyak. Ini untuk yang stratified, simpelnya kalau yang simple seperti ini ya. Paralel, subparalel, divergent lebih menyebar. Ini untuk yang singlet gitu ya. Berarti ini untuk kaitan yang progression systems. Ini untuk yang sigmoid, ini yang oblique. Ini kan berarti sebenarnya cenderung ke agradasi ya. Dia agradasi, kalau ini dia cenderung ke progradasi. Artinya di sini kaitannya dengan influx sedimen yang sangat besar ya daripada sea levelnya gitu ya. Kalau di sini berarti influx besar, sea level pun rise. Jadi dia cenderung aggradation gitu ya. Kalau singlet dia kebalik ya. Dia cenderung malah lebih sedikit nih influx daripada sedimennya, sea levelnya itu rising lebih tinggi gitu ya. Oke, ini untuk yang kompleks ada Hamaki, deform, mounded gitu ya. Ini cukup simple ya. Kalau kita lihat di sini berarti internalnya dia mounded. Kalau yang di sini deform ya berarti agak berantakan. Yang di sini Hamaki. Ya, kalau deform di sini kita punya pola ya. Kita masih punya pola tapi terlihat acak gitu ya. Kalau misalkan Hamaki di sini sebetulnya polanya terlihat tapi tidak terlalu apa namanya? Tidak sesignifikan di deform ya. Kalau deform berarti artinya kita masih bisa melihat pola secara umum. Kalau di sini cukup acak tapi terlihat seperti silang siur gitu ya. Disebut sebagai hamaki. Nah, itu untuk simpelnya aja ya. Ini untuk bagian simpelnya kita merefresh bagian sini. Nanti kalian coba kerjakan. Saya mau kasih contoh yang paling simpel. Kalian mau saya kasih contoh yang mana nih? Yang ini atau yang mana nih? Ada keempat ini mau saya kasih contoh yang mana? Sisanya nanti kalian coba kerjakan. Yang Yang satu, ketiga boleh, Pak? ini, Iya. tiga, oke. Ini kan berarti kalau kita bicara ABC ya, kalau ABC method berarti kita lihat bagian di sini bagian topnya, upper, ini untuk base, ini internal gitu ya. Nah, bagian upper kita bisa lihat nih. Ini kan bagian top sequence. Saya harus sambil, sambil coret-coret biar enak. Bentar. Oke. Ini kan bagian top sequence, ini bagian base sequence. Ya. Oke, ini bagian top sequence kita bisa melihat karakter daripada top terhadap internal internal reflectionnya. Secara umum kan ini bisa dua ya karakternya. Kalau kalian lihat, kira-kira apa nih? Yang ini apa? Kemudian yang ini apa? Kira-kira apa? Yang ini disebut apa nih? Kalau kita punya top sequence, kemudian karakter internalnya itu seperti ini disebut apa? Top lab ya. Ini disebut top lab. Beda kalau misalkan kalian nanti punya karakter di bagian topnya seperti ini. Nah, ini disebut sebagai truncation. Ini truncation, yang ini top lap gitu ya. Nah, ada juga yang tadi disebut sebagai paralel atau konkordan. Kalau paralel biasanya ya seperti ini ya, lurus, panjang gitu ya. Tapi secara umum kalau misalkan dibilang konkordan,
itu dia agak terpotong lah gitu ya. Nah, misalkan seperti ini relatif sejajar lah. Nah, ini paralel, ini konkordan. Tapi secara umum yang paling common itu adalah konkordan, top left, dan truncation. Nah, yang saya tanya ini bagian ini termasuk apa nih? Top Pak. Bang. Top left. Kalau lihat di sini, Konkordan atau ini betul. Ini bisa konkordan. Jadi ada dua opsi sebetulnya. Kalian tinggal melihat yang paling dominannya yang mana. Nah, ini sebetulnya bisa kalian pisah ya. Ini kalau misalkan kalian mau detail, ini di bagian sini disebut sebagai konkordan, bagian ini. Jadi ini konkordan, ini untuk yang top lap. Jadi penamaan gini ya, konkordan C, top lap itu T, kalau truncation itu TR. Jadi kita simpulkan bagian yang A ya, ini kan ABC ya. A, ini bukan aslinya ditambah ya, ini cuma terminasi aja pemisahan ya. ABC. Nah, untuk yang A-nya itu adalah berarti apa nih? Kita kasih apa? Mau bikin top lap? Boleh. Kita kasih T. Untuk yang base-nya. Nah, ini base-nya apa nih? Ini semuanya sama. Ini disebut apa? Kalau di sini top lap, yang base-nya tadi kita bisa lihat ya. Sini base, ini base sequence. Ada yang ke bawah, seperti ini. Ada yang base-nya itu miring. Ya. Kemudian ini internal reflection-nya. Ada juga yang base-nya seperti ini. Bagian internalnya seperti ini. Nah, cenderung sejajar. Yang ini disebut apa? Kalau ada top, ada apa? Kebalikannya apa? bottom kah? Tadi yang saya kasih contoh di PowerPoint apa namanya? Kalian ngertiin nggak? Kalau ada top, flap, ada lagi apa? Ini bukan masalah lapisan top bottom ya. Tadi kalau kalian merhatiin di intro di awal, tadi saya bilangnya apa? Lab. Ya, ini ya, down lap. Oke, jadi tolong diperhatikan. Oke, berarti ini down lap, ya, bisa D, bisa DN, gitu ya. Kemudian yang ini apa? Kalau yang sejajar, ini disebut sebagai on lap, biar cepat aja. Nah, kalau yang ini konkordan, sama ya. Nah, berarti yang kita lihat di sini kira-kira apa nih? Karena Posisi lebih ini ke nih. arah konkordan bang. Coba dilihat. Setuju konkordan yang lain? Downlap bang, downlap. Oke, lebih prefer downlap ya. Sorry, ini nggak pas lagi. Nah, oke, ini downlap. Nah, bagian yang internal reflectionnya apa nih? Kira-kira. Saya coba kasih beberapa clue lah. Dia termasuk stratified atau unstratified? Kira-kira. Kalau dari sini. Stratified atau unstratified? Tertata atau tidak? Kan strati bang. Kalau dari situ strati. Strati yang lain setuju? Oke, kalau misalkan setuju, kira-kira masuknya kemana? Simple, progression, atau kompleks? Kira-kira masuknya kemana? Gradation. Progressional. Progressional ya. Kalau lihat progressional di sini, nah ada beberapa contoh. Ada Oblique. sigmoid, ada oblique. Kira-kira lebih kemana? Atau singlet malah? Oblique sih bang. Oke, Lebih ke arah oblik bang.
Simpel ya, berarti kalian udah bisa ya. Jadi kurang lebih kalian tinggal isi bagian sini T, ini DN, di sini oblik berarti OB. Oke, nah ini kalian kerjakan semua ya. Ini ada 4, 1, 2, sorry, 3, dan 4. Oke, ada pertanyaan dulu untuk yang bagian ini? Nah, ini gampang aja sih, ini bertahap lah. Jadi untuk yang pertama ini untuk mengenalkan atau merefresh kembali terkait terminasi refleksi. Ada pertanyaan? Cukup Bang. Nggak ada. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, ini kaitannya dengan kita coba membuat Wheeler diagram. Mungkin nggak tahu kalian udah pernah buat di mata kuliah sedimentologi atau saya nggak tahu lah. Saya sih dulu di sedimentologi udah diminta buat, nggak tahu kalau sekarang. Cuma dasarnya ini basicnya dari kronostratigrafi, sedimentologi tadi ya. Tapi ini bisa sangat banyak diaplikasikan di seismik stratigrafi karena kan kita basicnya kalau kita lihat seismik kemarin kita sepakat dia kronos ya, bukan lithostratigrafi. Nah, jadi kita bisa melihat hubungannya dengan chronostratigraphic chart atau kita sebut sebagai Wheeler diagram. Untuk kalian merefresh apa itu Wheeler diagram gitu ya, kalian bisa googling atau mungkin kalian buka YouTube gitu ya. Tadi saya coba cek biar kalian mudah. Nih, Wheeler diagram geologi. Nah, simpelnya seperti ini gitu ya. Jadi pada dasarnya kita ingin tujuannya adalah melihat, nah, kita melihat hubungan antara di sini kondisi kenyataan ya, ini major sequence stratigraphy terhadap waktu. Jadi ini adalah grafik atau garis waktu ya untuk yang vertikalnya, ini waktu dan ini adalah eventnya gitu ya. Nah, ini kita biasanya lakukan eh, secara bertahap. Ini kan sebetulnya ini untuk yang sequence ini di umur yang sama ya. Ini umur yang sama tapi litologi berbeda gitu kan ya. Nah, ini bisa kita lihat nih satu sequence ada dua litologi tapi kita bisa lanjutkan. Nah, di sini ada stacking yang berubah ya. Di sini ada progradation gitu kan ya. Sekaligus juga di sini ada kenaikan skill level jadi terlihat aggradation tapi apa namanya? Ada polanya ya. Kalau aggradation kan dia cenderung vertikal tapi ini agak ada pola sedikit maju ke arah pantai karena ada proses apa namanya influx sedimen yang cukup besar. Jadi kita bisa melihat ini kenaikannya ya dari setiap umurnya. Nah, seperti ini gitu ya. Ini simpelnya. Tapi kalau untuk pengerjaannya sebetulnya ada banyak. Contohnya juga di sini udah dijelaskan. Nah, ini simpelnya di sini ada ya. Kalau kalian nanti mau coba, oh sorry, ini saya nggak pakai yang berbayar, jadi ada iklan. Nah, misal seperti ini gitu ya. Jadi pada dasarnya kita punya sequence seperti ini. Kemudian kita coba hubungkan terhadap waktu gitu kan ya. Nah, ini garis waktu. Nah, kita coba hubungkan di sini setiap sequence ini seperti apa hubungannya hingga nanti hasil akhirnya adalah seperti ini. Jadi kita bisa tahu ini sequence satu, oh ternyata sequence satu tuh di sini kita memang starting dari sini kan ya mulainya, tapi ternyata memang di sini ada bagian base kita kan tidak ketahui ya. Makanya di sini disebut sebagai not record sebetulnya NR ini bukan NE. Ini not record. Nah, ini untuk ya sequence A, sequence B. Ini bagian topnya kita plot di sini, bottomnya kita plot di sini. Ini menerus sampai ujung kita plot. Nah, ini kan sebetulnya nih ada bagian yang tererosi kan ya. Jadi ini kalau misalnya kita tegakkan ya, kita tegakkan. Ini kan asalnya terlipat kan ya. Ini terlipat kita tegakkan. Kemudian bagian daripada apa erosinya kan ada di bagian flank. Nah, ini hanya di bagian flank ini aja yang tererosi. Sampai ke sequence 5. Di sini kita lihat juga ada bagian yang terkeruk gitu ya. Di sini terkeruk dan ternyata ini dari 5, 6-nya tuh hilang ya. Ini disebut sebagai paraconformity gitu ya. Di bagian sininya ada disconformity, baru kita masuk ke sequence 7 dan 8. Nah, ini bisa kita lihat di data seismik. Makanya ini kita coba bahas, kita refreshing. Sebetulnya ini harusnya dijelaskan waktu di sedimentologi stratigrafi kalau saya dulu ya. Nah, ini mau saya kasih contoh yang mana? Yang A, yang B, C, atau D? Yang C Bang.
Oke. Kita contoh yang C ya. Oke. Oke, di sini kan kita punya older strata atau tadi ya not record boleh atau older strata boleh. Di sini ada sequence A. Saya bikin ini aja ya, jenjang umur dulu ya. Ini A, ini B, ini C, ini D, yang ini younger strata. Nah, ini kita coba ganti warna hitam. Oke, sekarang untuk sequence A ya. Untuk sequence A terhadap older strata. Kita plot dulu di bagian sini. Ini bagian topnya ya. Kita tarik bawah, kurang lebih bagian topnya di sini. Ini untuk yang bagian bottomnya pas di ujung ya. Di sini. Ini bagian topnya kita plot juga di sini. Ini untuk yang bagian bottomnya kita plot sini. Nah, berarti ini untuk sequence A. Sorry. Ini agak dibikin gerigi. Ini agak dibikin gerigi, gitu ya. Sequence B juga kita plot. Ini untuk bagian topnya. Ini bagian topnya di ujung ya. Sini ya. Berarti kita buat seperti ini. Oke. Bagian C. Oke, ini untuk yang bagian C. Sampai ujung ya. Untuk yang bagian D, topnya hanya sampai sini. Oke, ini kita punya 4 ya. A, B, C, dan D. Ya, ini untuk yang older stratanya, ini younger strata. Berarti secara umur, ini kan age ya. Ini garis age. Relatif umur ya. Relatif umur A, B, C, dan D. A yang paling tuanya kan ya. Ini kita bisa lihat ternyata memang pengendapannya itu terhadap waktu dia progredasi. Gitu ya. Kita bisa melihat proses progredasinya itu berdasarkan Wheeler diagram ini. Jadi cenderung maju gitu ya. Ini kalau kita buat secara apa namanya? Stratigrafi kan terlihat seperti progradasi kan ya. Maju ke depan gitu kan ya. Seperti ini kan ya. Iya, Nah, Bang. nah setelah kita coba normalisasi terhadap waktu gitu ya. Ternyata ini setelah kita normalisasi seperti ini nih polanya. Ini untuk sequence yang pertama, sequence kedua, sequence ketiga, dan keempat. Nah, ini simpelnya kayak gini. Jadi nanti kalian buat dengan contoh seperti ini ya. Dengan contoh seperti ini di keempat pola ini. Bagian A, B, yang C-nya udah saya kasih bocoran ya, dan yang D. Nanti yang tricky sebetulnya yang D. Yang A juga nanti kalau kalian nggak terlalu paham, nanti takutnya salah gitu ya. Jangan lupa nanti older stratanya ini dibuat paling dalam aja. Jadi ya, ini kita punya sequence tuh dibalikin ke horizontal ya. Jangan lupa. Ada yang nanti bikinnya older stratanya miring lagi gitu ya. Kita buatnya terhadap waktu relatif. Jadi older stratanya di bawah, younger strata yang paling atas. Nanti polanya bisa terlihat ya, mana yang progradasi, mana yang retrogradasi, gitu kan ya. Nanti kalau misalkan ada sequence yang hilang, seperti ini nih, misalkan kita punya disconformity, nanti pasti bisa diplot nih disconformity-nya. Nanti dicek, ini top disconformity, gitu ya. Nah, nanti pasti terlihat di sini ada colongan. Mulainya di mana nih sequence-nya, disconformity-nya. Nanti caranya kalian bisa lihat tadi di YouTube ya. Kalau saya tadi kasih lihat ada beberapa part seperti contoh.
Nah, ini kan ada juga ya, di sini ada disconformity, gimana cara ceknya, gimana cara plottingnya gitu ya. Simpelnya seperti itulah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Berarti emang ditarik dulu ya topnya bang. Ya, jadi top sama bottomnya. Kan Hmm. pada dasarnya kita bikin garis relatif terhadap waktunya dulu. Nah, baru nanti kalian tarik di mana bagian top dan bottomnya. Mungkin kalau tadi saya gambarnya kurang ini ya, karena pakai mouse agak kurang sensitif. Nah, contoh inilah. Ya, simpelnya kan dia bikin garis waktu dulu kan ya. Ini garis waktu 1 sampai 8. Nah, dia plot di sini mana yang bagian topnya. Langsung aja ya. Oke, ini kan di sini karena ada lengkungan kan ya. Di bagian kan biasanya nggak jelas ya. Ini biasanya nggak jelas. Jadi di sini dibikin sebagai not record gitu kan ya. Topnya pas di bagian ujung seperti di sini gitu ya. Tapi kita nggak punya base, makanya base-nya dia kasih lengkungan karena memang di sini ada lengkungan kan ya. Ini untuk yang sequence A. Nah, untuk sequence B dia plot di sini bagian topnya. Nah, ini untuk yang bagian bottom atau bagian base-nya dia plot di sini. Nah, ini kan unconformity kan ya. Nah, ini dibuat unconformity-nya nanti. Nah, ini pola unconformity-nya. Dan untuk bagian ujungnya, ini kan sampai ujung ya, karena ini continue. Nah, selagi dia continue, dia langsung lanjutkan aja sampai ke ujung. Lanjutkan semua proses ini sampai ke sequence, misalkan 4 seperti ini. Kan ini bagian top, bagian base semua diplot gitu kan ya. Sampai nanti kalian bisa tahu di mana unconformity-nya. Ini kan disebut sebagai disconformity, ada sequence yang hilang, sequence 6 disebut paraconformity gitu ya. Sequence 7 ternyata di bawahnya kan di sini ada unconformity ya, dan di sini disconformity-nya bisa terisi kan ya di sequence 6 nih. Ini ada kurang lebih disconformity, baru di atasnya sequence 8. Ya, simpelnya itu sih sebetulnya. Silakan ada pertanyaan lagi? Oh, bang. Oke. Nah, kalau yang ini sebetulnya udah dibahas juga ya. Ini di perkuliahan. Ini contohnya ya. Jadi kan simpelnya ini kan kalian punya satu section nih ceritanya. Ini kalian punya satu section seismik. Ini gampangnya kalau section seismik itu kan udah kita permudah nih, udah ada tanda panahnya gitu kan ya. Jadi bisa kalian pisahkan nih. Kira-kira ini terminasi refleksinya itu bisa kita bagi-bagi berapa gitu kan ya. Ini kan sebetulnya simpelnya ini kita bisa bagi untuk part yang bagian sini. Di sini kita punya konkordan level gitu ya. Sebenarnya bisa dibilang paralel tapi itu lebih aman bikin konkordan nggak apa-apa. Kemudian bagian base-nya sini kita bisa lihat ya. Di sini on lab, bagian topnya dia konkordan ya terhadap top. Kemudian internal refleksinya cenderung paralel. Kemudian ini ada sequence yang kedua, terminasi yang kedua, gitu kan ya. Bagian topnya kita bisa lihat beberapa part di sini ada yang terlihat top lab, tapi bisa juga kalau kalian mau sebut sebagai konkordan juga nggak masalah. Nah, bagian bawahnya ya, bagian base-nya juga dia konkordan, tapi bagian tengahnya beda nih, ya beda dengan yang bagian kiri. Yang kalau di kiri kan dia cenderung paralel ya. Kalau di sini kita lihat apa progressional ya. Jadi sini ada polanya yang berbeda. Ya, di sini lebih ke progressional, kayak di sini disebut sebagai OB. OB itu tadi apa ya namanya? Oblik ya kalau nggak salah. Nah, ini ya untuk yang oblik ya disebut sebagai oblik sebagai pemisahnya gitu ya. Nah, di sininya konkordan tapi di sini kan on lab ya. Nah, kemudian ini sequence yang atau terminasi yang ketiga yang kita pisahkan di sini adalah top lab. Ini clear sekali ya. Bagian internalnya tuh nyundul ke bagian top disebut sebagai top lab, bagian bawahnya pun dia nyundul ke bawah disebut sebagai down lab. Bagian internalnya dia oblik sama seperti di sini ya. Ya, yang di sini juga berbeda. Kita bisa lihat di sini konkordan ya, bagian upper sequence-nya ya. Internal terhadap upper, bagian bawahnya dia down lap, tapi bagian
tengahnya bisa kalian sebut sebagai paralel atau sebagai oblik pun nggak masalah. Nah, ini yang berbeda lagi. Sequence terakhir, ini konkordan semua, dan ini paralel. Nah, nanti kan kalian tinggal plot kan ya, di situ sudah ada. Nah, sisanya nanti kalian tinggal interpolasi nih, seperti ini. Jadi kalau semua udah kalian karakterisasi, terminasi refleksinya, pola yang sama ini kalian interpolasi. Ya, setelah kalian interpolasi seperti ini, kalian bisa melihat, oh ternyata pola yang konkordan dan paralel tuh, kalau kalian lihat di sini gitu kan ya, ternyata ini adalah bagian daripada slope, ini adalah laut dalam. Jadi ini bagian shelf, slope, ini laut dalam. Itu kalian bisa pisahkan seperti ini. Jadi ini bagian daripada slope, ini zone progression-nya, ini bagian lebih dalam gitu kan ya. Berarti disimpulkan terkait fasiesnya ini bagian wedge, ini bagian sand sheet atau ini lebih dalam gitu kan ya. Nah, ini untuk yang kira-kira apa environment development-nya, jadi depositionalnya di sini marginal marine, slope, basin, ini untuk yang bagian non marine-nya, jadi yang relatif lebih datar. Oke. Nah, ini sama sebetulnya tugas yang ini kalian ini udah ada clue-nya sebetulnya ya. Ini udah ada kotak kosong, ini kalian tinggal isi gitu kan ya. Ini ada kotak kosong, ini ada kotak kosong, tapi kalau kalian bisa memisahkan lebih banyak itu lebih bagus. Oh, ternyata ini nggak cuma simpel dibagi 3, misalkan kalian harus bisa bagi 4 atau 5 misalkan, nggak masalah. Kalau kalian rasa emang ini nggak sesimpel itu gitu ya. Ini sudah ada sebetulnya ini untuk fasiesnya ya, udah diplot. Kalian tinggal isi. Ini kan sebetulnya section 1 ya atau line 1. Ini line 1 ini yang belum diisi nih. Line 2-nya udah diisi, line 4 udah diisi gitu kan ya, line 5 udah diisi. Kalian tinggal diisi di line 1 ini. Kalian coba pisahkan, oh di sini apa namanya gitu ya. Ini apa terminasi refleksinya, di sini terminasi refleksinya apa, di sini terminasi refleksinya, di sini apa. Berarti ini minimal kalian bisa bagi sebagai 4 nih. Di sini ada 1, 2, oh 3 nih, sorry. Memang 3. Kalau kalian dibagi jadi 4, takutnya nanti nggak nemu, tapi nggak masalah sih. Kalau dibagi jadi 4, nanti misalnya jadinya mungkin nanti bisa lebih detail. Jadi misalkan, oh ini bagian yang parallel reflektor, shelf-nya. Ini oblique progressional reflektor. Ini misalkan untuk yang bagian apa namanya lebih dalam gitu ya, bagian basinalnya. Atau misalkan kalian di sini bisa bagi lagi lebih detail. Oh ternyata enggak kok, di sini bisa kita bagi lagi. Ini adalah bagian lob mount-nya gitu ya. Misalkan di sini ada yang mounted gitu ya. Jadi ada fan, contoh misalkan itu bisa aja. Nanti kalian pisahkan. Ya terserah. Tapi minimal kalian udah punya patokan di sini harus dibagi menjadi 3 gitu kan ya. Jadi kalian plot aja seperti ini. Ini nggak usah saya kasih contoh lah. Kalian udah cukup saya kasih contoh beberapa kasus yang sebelumnya ya. Bagaimana cara pengerjaannya. Nanti kalian tinggal pindahkan analisis ini ke sini. Ini apa gitu ya sebagai minimum. Atau nanti kalian mau pisahkan lagi ternyata oh kayaknya bagian ini beda nih. Nah ini boleh. Ada pertanyaan? Bang, sorry mau nanya, ini berarti Ya, nyari silakan. yang line 1 ya? Ya, line 1, betul. Ini seismic section 1 untuk merefleksikan line 1. Line 2, 3, 4, 5. Ini sebenarnya 3 kayaknya nggak ada ya. Di sini nggak ada. Cuman ya berarti nggak usah kalian kerjakan karena di sini kalian dilampirkannya untuk yang section 1. Line 2-nya udah diisi lengkap semua ya. Oh, ini line 3 nih. Line 3 udah ada nih. Ini untuk representatif line 3. Aduh, sorry. Ini representatif line 3 ya. Ini representatif line 4, ini line 5. Nah, ini untuk line 1 ya, line 1 gitu kan ya. Tinggal kalian isi untuk yang line line 2 ya. Ini untuk line 2. Ini 2, 2, 2, ini 4, ini 5.
Ini 3. Nah, ini yang 1 yang nggak ada. Ini yang kalian ambil dari sini. Oke, ada lagi pertanyaan? Tuh Bang, Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Nah, ini 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 yang nanti kemungkinan pasti keluar pada saat UAS ya, modelnya seperti ini. Jadi ini sama ya, graphic chart unit sama seperti yang ini, yang kedua, lembar kedua. Tapi ini lebih ini aja, lebih kompleks karena sequence-nya ada cukup banyak ya. Jadi ini diurutin dari umur yang tertua ke yang muda. Umur tuanya kan di sini older than 25 sampai ke umur sekarang 0. Misalkan ini 25 itu adalah juta tahun lalu lah gitu ya. Makanya million years gitu ya, geologic time. Jadi di sini ada sequence 25, kalian lihat 25 start dari mana gitu kan ya. Kan ini 25-nya ternyata ada dua litologi ya. Secara litologinya berbeda sama seperti yang tadi ya. Kalian bisa lihat juga tadi di yang YouTube. Sorry. berarti itu jatuhnya kayak ini Bang ya, jadi menjemari Bang ya. Ya, kurang lebih seperti menjemari ya. Jadi sebetulnya kalau dibilang menjemari enggak, karena kalau menjemari kan sebetulnya definisinya beda ya. Jadi kita punya dua source yang berbeda, tapi ini kan secara kronostratigrafik dia umur yang sama, kemudian dia sebetulnya continue. Karena kan ini pengendapan dari source, jadi dari proximal to distal kan. Jadi dari proximalnya dia kasar nih konglomeratik gitu ya. Kemudian di sini berubah jadi batu pasir, di sini berubah menjadi lempung misalkan. Ini sebetulnya continue. Kalau menjemari itu kita punya dua source yang berbeda. Jadi misal kita punya basin seperti ini, kita punya source sedimen dari arah barat misalkan, kita juga punya source sedimen dari arah timur gitu ya. Nah, nanti ketemu di bagian terserah lah, mau di bagian sini, mau di bagian tengah gitu ya. Di sini kita punya sequence yang berbeda. Nah, ini menjemari. Kalau ini enggak nih. Yang contoh ini enggak. Ya, jadi jangan sampai kalian salah tuh istilah menjemari. Oke, nah ini yang kalian lakukan. Jadi kurang lebih kalian bisa cek kalau kalian nanti misal saat ini kalian ngerti terus kalian lupa, kalian bisa cek di YouTube lah. Ya, jadi kurang lebih nanti hasil akhirnya itu adalah seperti inilah. Ya, jadi ini untuk sequence ya. Ini misalkan sequence ini by sequence ya, by sequence 1, sequence 2, ini bisa dipisahkan berdasarkan litologinya, tapi kita punya garis time waktu ya. Kita punya garis time waktu, ini time waktu yang sama. Kita punya perubahan litologi gitu ya. Perubahan litologi di situ bisa lihat kan ya, di sini konglomeratiknya progradation gitu ya ke depan. Kemudian ada tiba-tiba nanti dia ke belakang, ini ada onlapping features di sini, berarti artinya apa nih? Di sini ada time gap, artinya di bagian wilayah ini gitu ya. Ini nggak ada pengendapan untuk yang konglomeratiknya misalkan gitu ya. Jadi pada dasarnya kita bisa melihat oh di sini kita punya unconformity. Artinya bukan unconformity lah, bisa jadi di bagian ini kita nggak ada pengendapan untuk di daerah ini gitu kan ya. Jadi ini sebetulnya time, ini garis jarak. Ya, ini sebetulnya bisa disebut sebagai velocity nanti. Jadi kecepatan daripada pengendapan itu bisa kita modelkan. Oke. Tapi ini aplikasinya dari sedimentologi ya. Ini kita bisa lihat nanti di data seismik. Nah, kalian lakukan hal yang sama nih. Ini 25. Ini kan untuk garis yang 25 ya. Ini garis 25. Berarti artinya apa? Di sini 24, di sini 23, di sini 22. Ini masuk lagi 21. Gitu kan ya. Ini kalian lihat aja. Nah, misal 25 lah, ya contoh. Ini 25. Kalian buat yang rapi aja nanti ya pakai penggaris ya. Ini kalian kasih garis lagi 25 lebih enak. Nah, ini misalkan startnya di sini.
sorry. Startnya di sini, misal stopnya di sini ya. Saya buat simpel aja ya. Oke. Nah, di sini kan bagian bawahnya kita nggak ketahui ya. Berarti kurang lebih seperti ini. Kita bisa buat mangkok seperti ini. Untuk sequence 25. Nah, ini dipisahkan di sini kan ya. Di sini ada batu pasir, perbatasan dengan batu lempung. Misalkan di mana perbatasannya. Nah, ini kita plot. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini untuk yang batu pasir, ini untuk yang lempung. Nah, yang 24-nya gimana? Nah, misalkan di sini contoh ya, ini kita plot misalkan 24-nya di mana di sini, ujungnya 24 di mana sini gitu kan ya. Nah, ini litologikalnya gimana? Misalkan seperti ini, batu pasir, ini batu lempung, dan selanjutnya sampai ke 0. Di sini ada 1 ya. Nanti kalian cek. Di sini jangan sampai kalian ngurut-ngurutinnya tuh gak apa namanya? Gak detail, bukan gak detail sih. Gak teliti karena ada kemungkinan nanti di sini ada waktu yang hilang. Ya, jadi nggak semua sequence di sini bisa ada. Dan nggak harus ini ya, bisa lengkap-lengkap. Misalkan, oh ini untuk yang ini seperti ini, lanjutannya misalkan di atas seperti ini. Ya, di sini kan berarti artinya ada umur yang hilang kan. Nah, ini gak masalah. Jadi harus ngurutinnya seperti itu terhadap time versus depth. Sorry, bukan depth. Time versus distance. Ini distance ya. Ini distance. Untuk yang vertikalnya adalah time. Oke. Jadi kita bisa melihat kapan adanya waktu yang hilang dan kita bisa tahu ini tipe endapannya apa. Kalau channel pasti nanti akan berbentuk channel seperti ini. Kalau progression nanti biasanya agak ada kenaikan seperti yang tadi ya. Seperti ini. Retro berarti dia mundur biasanya seperti ini gitu kan ya. Nanti pasti dapat beberapa gambaran terhadap pola pengendapan berdasarkan chronostatic grafik ini. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Yuk, ada pertanyaan? Nggak ada bang. Ya udah cukup jelas ya. Oke, sebetulnya beres sih. Untuk yang bagian ini, nah ini aplikasinya. Jadi ini line seismic yang nyata, tapi walaupun ini secara quality tidak terlalu bagus, tapi kalian bisa pisahkan lah. Ini kalau kalian udah bisa memisahkan di bagian sini, kalian kalau ngelihat seismik di Petrel tuh udah gampang lah. Karena kan Petrel tuh sekarang udah ada kontras warna, semua software lah nggak harus Petrel. Semua software seismik, mungkin kalian kemarin sempat ke IPA kan ya, kalian ketemu ada beberapa operator gitu ya, ada Schlumberger gitu ya, atau SLB kalau sekarang SLB Petrel, ada juga Paradigm gitu kan ya, EPOS itu juga bisa. Kemudian kalian kalau kemarin ke TINEF juga ada software yang lain gitu kan ya. Jadi untuk seismik itu ada banyak, salah satunya yang kita provide itu adalah Petrel. Nah, itu udah cukup interaktif ya, warna kontras bisa terlihat, polanya cukup jelas. Nah, kalau kalian bisa melakukan ini, memisahkan pola terminasi refleksi dari ada 4 kalau nggak salah ya. Ini untuk yang di Gulf of Mexico, oke, dan ini 2 juga berbeda nih, Atlantic Margin, Black Plateau, ini juga Black Plateau. Oke, nah ini kalian bisa pisahkan nih. Jadi kalian nanti tugasnya untuk yang bagian 4 line seismic ini, kalian pakai pensil warna atau spidol. Spidol lah. Kayaknya spidol lebih kontras nanti. Pakai spidol nanti kalian, nah coba pisahkan. Oh ternyata ini kita bisa lihat, misalkan sequence-nya, ini ada satu sequence yang berbeda gitu ya. Ini ada sequence, ini sequence berbeda lagi. Misalkan ini ada 1, misalkan ini 2, ini 3, misalkan di sini dia on lap,
terus ada 4 misal, kemudian di sini misalkan 5 misal ya. Atau misalkan kebalik di sininya 4, di sininya 5, ini 6, 7. Nah, masing-masing ini kalian buat karakternya. Ini 1 tuh seperti apa, terminasinya, apa ABC-nya gitu ya. Jadi kalian buat ini yang 2 apa, yang 3 apa, misalkan 4 apa, 5 apa, nanti kalian lihat ya. Kalian buat terminasinya, kemudian kalian highlight nanti. Oh ini, jadi kalian buat kalau pakai tanda panah ya itu lebih bagus. Misalkan tanda panah warna biru ya. Misalkan gini karakternya, mana untuk yang internalnya. Jadi kalian pisahkan aja. Jadi untuk yang pembatas sequence-nya kalian misalkan kasih warna hijau atau merah boleh. Ini bisa kasih warna merah, internalnya kasih warna biru boleh. Bagaimana karakternya gitu kan ya. Jadi kalian digitasi aja. Atau sorry mungkin yang ini ya, ini yang paling tuanya nih. Ini 1 nih malah. Ini yang older kan. Ini misalkan chaotic kan secara umum. Ini bagian topnya kita bisa melihat oh ternyata misalkan di sini TR ya, ini truncation. Bagian base-nya juga misal di sini nggak terlalu jelas, cenderung truncation atau mungkin concord. Bang, ke-mute bang. Oh sorry. Jadi misal ini 1 ya, ini sequence 1-nya. Ini sebagai basement misalkan ya. Basement sini kita punya truncation, kemudian ini bagian topnya ya. Ini kita punya truncation, karena ini kita punya ketidakselarasan. Bagian base nggak terlalu clear, tapi misalkan masih cenderung lurus-lurus, kita bisa sebut sebagai konkordan, tapi internalnya, ini kan chaotic kan ya, nggak terlalu jelas. Kita sebut chaotic. Ini berarti sequence 1. Sequence 2-nya kan urut aja nanti, ini kira-kira mana yang lebih mudahnya secara berurutan, oh ternyata mungkin ini nih sequence 2, ini sequence 3, dan selanjutnya. Jadi nanti jangan lupa pembatas tiap sequence-nya kalian bisa kasih warna merah dan internal reflection-nya bisa kasih kalian warna biru atau hijau. Ya, biar kontras aja pakai spidol ya, jangan pensil warna ya. Jadi nanti hasil akhirnya kurang lebih ya bisa kayak gini nih. Nah, kalian bisa buat nanti internal reflection-nya kalian kasih lebih jelas ya, kasih garis, kasih tanda panah gitu kan ya, untuk kalian lebih jelas untuk memisahkan terminasi refleksinya. Bagian top dan base atau setiap batas sequence-nya kalian bisa kasih 1 warna aja, bisa merah, kan kalau ini bagian topnya hijau, base-nya biru, cuma kan nanti kalian misahin nggak mungkin top bottom, karena kan semuanya nanti ada bagian top, ada bagian bottom, 1 warna aja, merah aja. Internalnya boleh biru, boleh hijau pakai spidol, nanti kasih seperti ini, tanda panah. Ini lakuin di semua ya, ada 4, nanti kalian pisahkan setiap sequence-nya. Jadi kalian kalau udah bisa lakukan ini nanti di seismik yang atau di software itu pasti akan lebih jelas. Silakan ada pertanyaan? Untuk pengumpulan itu yang ini digabung sama yang tadi Bang, yang 4 pertama? Pengukuran. Pengumpulan Oh, pengumpulannya Bang? pengumpulan iya. Digabungin aja jadi hari Kamis semuanya dikumpulin. Baik Bang. Seminggu cukup kan ya? Ya Bang. Jadi ini nanti dikumpulkan hari Kamis paling telat jam 12 siang lah ya, jam 12 siang di lab geofisika ke Mas Aldis ya. Nanti kita mungkin bahas lagi secara online ya di hari Jumat. Jadi nanti mungkin saya akan coba kasih misalkan nih harusnya pengerjaannya seperti apa gitu ya, hasilnya seperti apa itu di hari Jumat ya untuk di pertemuan berikutnya. Dan pertemuan terakhir nanti minggu depannya lagi kita paling ada preview sedikit dari pertemuan awal setelah UTS hingga terakhir dan ada apa namanya materi sedikit terkait atribut seismik. Walaupun atribut seismik sebenarnya nanti dibahasnya pasti di
geofisika reservoir kalau nggak salah. Tapi saya coba kasih hint aja ya untuk pertemuan terakhir. Untuk UAS ini pasti keluar. Ya, jadi kalian jangan sampai ini nggak ngerti. Ya, jadi kalian coba kerjain dulu. Nah, mungkin nanti minggu depan yang nggak pahamnya di mana kita bahas. Karena ini kalau nggak ngerti kan nggak bisa ngerjain UAS. Jangan sampai nanti kalian ngelakuin hal yang sama seperti waktu UTS saja. Nanti kalau misalkan kejadian UTS terjadi, nanti saya khawatir kalian dapat nilai yang minimum aja, gitu ya. Terutama yang kelas A. Yang kelas A kemarin kan hampir banyak yang jelek nilai UTS-nya. Untuk yang kelas B saya nggak tahu lah. Nggak tahu anak kelas A ngasih bocoran soal, nggak tahu, saya nggak paham. Tapi yang kelas B itu cenderung lebih baik. Jadi kalau misalkan ini kan jadinya kan evaluasi tuh. Jangan sampai kalian ngasih soal lagi ke kelas B tuh. Nanti kalian timpang soal nilainya. Silakan, ada lagi pertanyaan? Oke, kalau nggak ada lagi pertanyaan, saya nggak usah absen ya. Jadi kalian kerjain aja. Untuk yang ngerjainnya tepat waktu, ngumpulin sebelum jam 12, itu pasti dapat absen untuk kuliah hari ini. Eh, kalau yang setelah jam 12 nggak dapat absen, tapi masih tetap dapat nilai lah. Oke, tapi sebelumnya mungkin bisa nyalakan dulu kameranya.